Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan selamat bergabung peserta webinar 100 Doktor Universitas PGRI Semarang, Fakultas Ilmu Pendidikan dalam rangka Disnatalis ke-41 Universitas PGRI Semarang. Mohon izin, perkenalkan saya Arfilia Wijayanti akan memandu acara selama kurang lebih 2 jam ke depan. Saya ucapkan selamat siang yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang, Ibu Dr. Muniroh Munawar MPD, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang, Ibu Maivita Asri Untari SPD MPD. Yang kami hormati Ibu Wakil Dekan 2, Ibu narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Dr. Kartina MPD, Bapak Ibu dosen mahasiswa Universitas PGRI Semarang, dan seluruh peserta webinar yang telah hadir pada webinar siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena di siang hari ini kita dapat bergabung dalam webinar 100 Doktor Universitas PGRI Semarang, Fakultas Ilmu Pendidikan, dengan tema Cognitive Obstacle dalam pemahaman konsep matematika siswa sekolah dasar, serta ide-ide penelitian terkait. Webinar ini diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Untuk mengawali kegiatan webinar hari ini, maka sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kebiasaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Bapak, Ibu, dan hadirin semua, kita dengarkan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Universitas PGRI Semarang. Untuk itu, hadirin dimohon duduk tegak. Capailah ciptamu di bawah panji PGRI.
kuasamu selalu padaku. Ku berjanji wujudkan karya nyata. Ku doakan pada Tuhan yang kuasa, Universitas PGRI tetap jaya. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang, sekaligus membuka acara. Kepada Ibu Mevita Asri Untari, SPD MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat narasumber webinar 100 Doktor seri ke-7 hari ini telah hadir Ibu Dr. Kartina dan moderator Bu Arvilia. Terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati Ketua Panitia Disnatalis Universitas PGRI Semarang, yang kami hormati Wakil Dekan 2 di Fakultas Ilmu Pendidikan, Koordinator Fakultas Ilmu Pendidikan dalam kegiatan Disnatalis Bapak Prasena Arisyanto, Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan beserta Sekprodi Kaleb, Bapak Ibu dosen Fakultas Ilmu Pendidikan yang berkesempatan bergabung, segenap panitia webinar 100 Doktor, dan yang kami banggakan seluruh peserta webinar 100 Doktor di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan yang hari ini diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan. Pertama-tama, marilah kita selalu mengucapkan syukur atas rahmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat tergabung dalam seminar secara virtual pada siang hari ini. Walaupun siang hari, tapi saya lihat semuanya tetap semangat, peserta juga ada 100 lebih ini ya. Terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu yang tetap bergabung, tetap semangat dalam kegiatan webinar kali ini. Tema untuk webinar kali ini luar biasa sekali dan mungkin belum banyak yang mengupas ini ya. Ini adalah kesempatan teman-teman dan Bapak Ibu untuk bisa berbagi dan juga bisa sharing dan mempelajarinya. Ada cognitive obstacle dalam pemahaman konsep matematika siswa sekolah dasar. Nah, sudah menjadi mindset memang dalam masyarakat, terutama peserta didik, bahwa matematika merupakan momok dalam pembelajaran ya. Nah, inilah yang menjadi tantangan guru untuk menguraikan masalah atau mengubah mindset tersebut. Guru perlu melakukan analitis tentang hambatan yang muncul atau alasan dalam pembelajaran yang dialami oleh peserta didik. Nah, maka untuk kesempatan ini akan dibahas tuntas oleh Bu Kartina mengenai hambatan-hambatan apa, alasan-alasan apa, terutama di bidang kognitif ini ya, dalam pemahaman konsep matematika, tentunya dalam konsep-konsep yang lain yang membutuhkan kemampuan berpikir. Untuk itu, kami mengharapkan Bapak Ibu, saudara-saudara dapat menyimak dengan baik, mencermati dan dapat menggali informasi yang bermanfaat dari narasumber, sehingga nanti dapat diterapkan dalam pembelajaran atau sebagai bekal informasi teman-teman mahasiswa. Selamat berseminar, semoga apa yang diberikan oleh narasumber dapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi Bapak Ibu dan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar 100 Doktor seri ke-7 di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka Disnatalis ke-41 Universitas PGRI Semarang, saya nyatakan dimulai. Semoga kegiatan ini diberi kelancaran dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menutup sambutan ini, saya akan memberikan pantun ke gurun berlatih memanah, bertemu kawan membawa kawan. Selamat berwebinar dengan Bu Kartina, semoga membawa berkah dan manfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu Maevita Asri Untari, SPD MPD. Selanjutnya kita akan simak bersama materi dari narasumber kita pada siang hari ini. Sudah hadir bersama kita yaitu Ibu Dr. Kartinah MPD. Selamat siang Ibu Kartinah. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah, baik. Mohon izin menyampaikan profil narasumber kita. Ibu Dr. Kartinah ini lahir di Jakarta tanggal 13 Maret 1974. Riwayat pendidikan beliau yaitu Sarjana Matematika Universitas Diponegoro Semarang tahun 1991 sampai dengan 1998. Magister Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang tahun 2007 sampai dengan 2009. Doktor Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang tahun 2015 sampai dengan 2020. Beberapa kali beliau mendapatkan hibah penelitian dikti. Beliau juga memiliki publikasi pada jurnal internasional terindeks Scopus dan seminar internasional bereputasi. Terakhir, beliau meneliti terkait pengembangan media inventor untuk mengatasi cognitive obstacle pada siswa yang tentu sangat berkaitan dengan materi webinar yang akan beliau sampaikan pada siang hari ini. Luar biasa sekali Ibu. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin semua, mohon izin menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan selama webinar berlangsung untuk menjaga ketertiban acara webinar pada hari ini. Peserta yang bergabung lewat Zoom dapat mengajukan pertanyaan secara langsung atau melalui kolom chat. Jika Bapak, Ibu, dan hadirin akan bertanya melalui kolom chat, maka Bapak, Ibu dapat menuliskan nama dan asal instansi saat memberikan pertanyaan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, dalam proses belajar matematika, siswa atau mahasiswa mempraktekkan berbagai bentuk kegiatan berpikir yang bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan struktur kognitif mereka, yang tentu berbeda satu dengan yang lainnya. Setiap tugas dalam pembelajaran matematika harus dirancang sedemikian rupa, sehingga muncul hambatan kognitif yang dihadapi siswa atau mahasiswa untuk memungkinkan tingkat aktivasi pemikiran yang memadai dan pengembangan berbagai struktur kognitif matematika, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Maka dari itu, untuk mengetahui bagaimana mengembangkan dan meningkatkan kapasitas berpikir matematis siswa ataupun mahasiswa, dapat kita simak bersama materi dari narasumber. Kepada Ibu Dr. Kartinah MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Bapak Ibu semua yang sudah hadir dan rekan-rekan mahasiswa. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin saya menampilkan materi. Baik, siang hari ini izinkan saya mengusung judul Cognitive Obstacle dalam Pemahaman Konsep Matematika Siswa Sekolah Dasar, serta ide-ide penelitian terkait. Jika melihat judul ini, barangkali sudah sebagian dari kita yang pernah mendengar istilah cognitive obstacle. Namun demikian mungkin ada juga yang belum pernah sama sekali. Jadi kita akan menelisik seperti apa sih cognitive obstacle ini. Untuk rujukan obstacle itu sendiri memang masih sedikit, dan beberapa artikel dalam jurnal itu, kalau dalam jurnal yang berbahasa internasional, menyebutnya bukan obstacle tapi barrier. Jadi sebenarnya intinya sama, yaitu hambatan. Nah, kenapa ini diusung judul ini? Karena adanya gap antara kenyataan di lapangan, fakta di lapangan dengan idealnya seperti apa pembelajaran matematika khususnya di level sekolah dasar. Kemudian nanti di akhir juga kami akan tayangkan ide-ide penelitian yang terkait dengan cognitive obstacle maupun yang terkait dengan pemahaman konsep matematika. Barangkali bisa membantu rekan-rekan mahasiswa di sini yang belum mengambil skripsi, begitu juga dengan Bapak Ibu guru di sini yang
tuntutan guru saat ini kan bukan hanya mengajar ya Bapak Ibu, tapi dituntut juga untuk meneliti. Dan selanjutnya hasil penelitian itu wajib dipublikasi. Latar belakang tentang judul ini, betapa pentingnya mengetahui adanya hambatan yang dialami oleh siswa kita di kelas. Namun sayangnya dari hasil penelitian terkait cognitive obstacle, dari sekian nama ada Eraslan 2005, kemudian Hersovik sampai Murniasih yang terbaru ini, jarang sekali penelitiannya itu di lapangan di sekolah dasar. Jadi yang di sekolah dasar itu hanya Yoshida tahun 2002, penelitian beliau di sekolah dasar di Jepang itu tentang pecahan. Jadi di kelas 5 SD di Jepang itu masih ditemui siswa yang bingung antara 2/3 dengan 2/5 itu lebih besar yang mana, begitu. Sementara kalau Moru itu meneliti di level perguruan tinggi terkait materi limit, kemudian Eraslan juga bukan di SD, jadi penelitiannya di SMP terkait dengan persamaan kuadrat. Begitu juga Hersovik dan yang lainnya. Jadi ini menurut saya peluang bagi Bapak Ibu dan teman-teman di sini meneliti tentang cognitive obstacle di sekolah dasar. Kemudian ada penelitian di SD ini terkait pemahaman konsep matematika dan kesulitan belajar atau learning difficulties. Contohnya dari penelitian Nicole, Pratiwi, dan seterusnya. Nah, saya sendiri studi pendahuluan yang pernah dilakukan memang di level perguruan tinggi. Jadi calon guru masih dan materinya juga materi limit, materi bukan materi sekolah dasar, yang membuat saya menyemangati saya untuk ke depan meneliti cognitive obstacle di sekolah dasar. Kemudian pengetahuan yang dimiliki, jadi gini, dari pendapat-pendapat Eraslan sampai Murniasih bisa ditarik garis benang merah bahwa cognitive obstacle itu adalah pengetahuan yang sudah dimiliki oleh seseorang yang sudah mengendap, namun pengetahuan itu tidak memadai ketika seseorang itu menghadapi masalah yang baru, begitu. Nah, dari situ maka akan muncul kesalahan dalam pemahaman konsep. Dan jika dibiarkan terus-menerus, maka akan mengakibatkan seseorang itu tidak bisa menyelesaikan masalah yang diberikan dengan tepat. Nanti berimbas ke kemampuan problem solving orang tersebut atau siswa tersebut. Akibat dari itu, seperti kita ketahui ya, kalau misalnya ada siswa yang sudah mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah matematika, dia akan bisa jadi kepercayaan dirinya akan berkurang dan motivasi dalam belajar juga berkurang. Kemudian akan memunculkan anxiety atau kecemasan terhadap matematika. Hal ini sudah diteliti oleh Owens tahun 2017. Kemudian masih yang melatar belakangi, menurut DSNP sendiri menyatakan bahwa mata pelajaran matematika ini wajib diberikan dari level terendah, dari level sekolah dasar sampai mahir atau perguruan tinggi. Mengapa diberikan? Harapannya untuk membekali murid-murid kita dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif. Jadi kita ketahui bahwa tuntutan pembelajaran sekarang itu kan menuntut 4C yang salah duanya adalah critical thinking dan creative thinking gitu. Dan ini tentu berimbas kepada pemahaman konsep. Nah, dari sini fakta di lapangan juga menunjukkan hasil survei PISA dan TIMSS. Ternyata prestasi belajar siswa matematika di Indonesia berada di level bawah dibandingkan dengan negara lain, gitu ya. Menurut laporan Kemendikbud dan OECD 2008, hal ini disebabkan oleh lemahnya kemampuan penalaran atau reasoning dan kesalahan siswa dalam memahami konsep matematika itu sendiri. Jadi menurut saya cukup kuat alasan yang melatar belakangi
mengapa cognitive obstacle itu perlu diperhatikan. Dan ini yang terkini seperti kita ketahui, Kemendikbudristek sudah meluncurkan kurikulum baru atau transformasi kurikulum di mana dimunculkan profil pelajar Pancasila. Tentu Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar tentang ini. Ada 6 dimensi, ya, ada beriman atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Di dimensi bernalar kritis itu sendiri dibagi menjadi elemen-elemen. Kalau kita lihat panduan dari profil pelajar Pancasila itu sendiri, di mana siswa kalau dia bisa bernalar kritis, indikatornya adalah ketika memperoleh ide, informasi, gagasan dari pihak luar, dalam hal ini mungkin dari guru atau dosen, dia akan memproses informasi-informasi itu. Kemudian elemen berikutnya adalah mampu menganalisis, mengevaluasi, dan bernalar serta prosedurnya. Kemudian yang terakhir, mampu elemen merefleksi pemikiran dan proses berpikir dalam pengambilan keputusan. Jadi sebenarnya mirip dengan pemahaman konsep di matematika, ya, bahwa harus ada fakta, konsep dan prosedur, hambatan atau obstacle. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, hambatan artinya adalah halangan atau rintangan. Kalau di Kamus Online Merriam-Webster, di situ ditulis sesuatu yang menghalangi kemajuan atau pencapaian sesuatu hal. Dan menurut Moru, hambatan adalah segala sesuatu. Jadi kata kuncinya adalah segala sesuatu yang menghambat kemajuan siswa dalam belajar. Sementara istilah cognitive obstacle itu sendiri, kalau diterjemahkan mungkin hambatan kognitif, adalah produk dari pengalaman sebelumnya dan proses internal siswa dari pengalaman ini, dan diwujudkan ketika siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran untuk mengandalkan pengalaman intuitif yang menyesatkan dan kecenderungan untuk mengeneralisir. Ini menurut Kornu dan Herzovik. Kemudian kalau Radovan menganggap bahwa hambatan kognitif dalam proses belajar matematika dianggap sebagai fenomena pemikiran yang terjadi ketika siswa dihadapkan dengan konten atau masalah matematika tertentu. Kalau Kornu sendiri menerjemahkan hambatan kognitif sebagai pengetahuan yang di suatu waktu dapat diandalkan untuk memecahkan masalah, tapi pengetahuan yang sudah dimiliki siswa itu ternyata tidak memadai ketika menghadapi masalah baru. Contoh kecil, misalnya ketika kita mengajarkan tentang pecahan, penjumlahan pecahan, guru di pertemuan sebelumnya mengajarkan bahwa kalau menjumlahkan 2 buah pecahan, maka pembilang dijumlahkan dengan pembilang, penyebut dijumlahkan dengan penyebut. Namun, di lain waktu, ketika siswa menghadapi masalah penjumlahan pecahan namun dengan penyebut yang berbeda, dia akan kesulitan. Mungkin mengerjakannya dengan pembilang, dijumlah dengan pembilang, kemudian penyebut langsung dijumlahkan dengan penyebut. Karena pengetahuan yang ada di anak bahwa kemarin itu kan Bapak Ibu guru mengajarkan bahwa kalau pecahan ya sudah dijumlah langsung begitu. Kemudian dari beberapa pendapat ini saya merangkum hambatan kognitif adalah hambatan berpikir seseorang yang berasal dari pengetahuan yang dimiliki, namun ketika menghadapi masalah baru tidak memadai untuk mengatasi masalah tersebut. Nanti di slide berikut akan saya paparkan beberapa contoh hambatan kognitif yang terjadi. Nah, ini ada yang menarik di sini, jenis-jenis hambatan. Tokohnya ini sementara yang kami kenal itu 2, ada Kornu dan Brosu. Kalau menurut Brosu,
hambatan kognitif itu dibagi 3, yaitu epistemologi, hambatan genetik, dan hambatan didaktif. Kalau Kornu membagi jenis hambatan itu menjadi 4. Jadi kognitif itu dimasukkan ke dalam jenis hambatan bergabung dengan epistemologi, genetik, dan didaktif. Apa itu hambatan epistemologi? Jadi pengetahuan siswa yang memiliki kognitif aplikasi yang terbatas. Lebih kepada materinya. Jadi kalau yang pernah saya teliti itu tentang integral kebetulan dan limit gitu ya. Memang materinya itu sendiri sulit gitu. Mungkin kalau di SD setelah saya melihat beberapa rujukan itu banyak sekali peneliti yang meneliti tentang pecahan. Jadi learning difficulties atau analisis kesalahan tentang materi pecahan di SD begitu ya. Barangkali kalau di level sekolah dasar pecahan yang sering menjadi momok gitu ya. Memang dari epistemologinya pecahan itu memang sulit. Gitu. Yang kedua, hambatan genetik. Mungkin mohon maaf di sini untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Kalau menurut rujukan membaca dari brosur itu sendiri, hambatan genetik atau otogenik memang dari lahir siswa tersebut memiliki kekurangan, bisa jadi IQ-nya lebih rendah dibanding teman-teman yang lain. Nah, ini sebenarnya sangat relevan dengan kondisi saat ini di mana sekolah-sekolah di Kota Semarang itu wajib menerima siswa berkebutuhan khusus begitu ya. Menurut informasi yang saya terima. Jadi tidak khusus hanya di SLB, namun di sekolah-sekolah umum harus menerima sekian persen untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Yang ketiga, hambatan didaktif ini terkait bukan hanya guru, tapi media pembelajaran, bahan ajar juga mempengaruhi. Jadi masuk di hambatan didaktif. Bukan semata-mata di gurunya begitu. Nah, brosur ini sendiri sudah diteliti kalau tidak salah oleh Profesor Didi dari UPI yang mengusung tentang DDR Didactical Design Research yang memperhatikan ketiga hambatan ini, 4 dengan hambatan kognitif ini ya. Jadi bagaimana mendesain sebuah pembelajaran yang memperhatikan hambatan epistemologi, genetik, dan didaktif. Yang Kornu sebenarnya yang meneliti tentang ini lebih dulu Kornu dibanding brosur, namun ke depan lebih banyak yang memegang pendapat brosur. Jadi kalau Kornu itu membagi jenis-jenis hambatan menjadi 4, istilahnya sama, jadi epistemologi, genetik, didaktif, dan kognitif. Nah ini kalau kita melihat di buku apa yang diterbitkan oleh NRC, ada standar kemahiran mahasiswa, jadi matematika, maaf, keempat, kelima kemampuan ini saling terkait gitu. Jadi intertwined strand of proficiency. Kemahiran matematika itu ada 5, jadi saling terjalin, tidak bisa dipisahkan. Jadi di sini disimbolkan dengan apa namanya, istilahnya apa Bu? Tali atau benang ya yang dijalin. Jadi saling terkait, yaitu kelancaran prosedural atau prosedural fluency, kemudian disposisi produktif ya, ada conceptual understanding, pemahaman konseptual, kemudian ada kompetensi strategis dan penalaran adaptif. Masih menurut Kilpatrick tahun 2001, jadi pemahaman konseptual di sini yang conceptual understanding didefinisikan sebagai pemahaman fakta, konsep, dan prosedur matematika. Selanjutnya kita tadi sudah menyinggung sedikit tentang hambatan kognitif. Berikutnya adalah pemahaman konsep matematika. Jadi konsep itu sendiri diperoleh melalui fakta atau peristiwa dan pengalaman dan generalisasi. Di sini dianggap sebagai building block berpikir, jadi kayak fondasi sebuah bangunan begitu ya, blok-blok berpikir. Dan ini konsep-konsep ini pasti dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah.
Definisi konsep itu sendiri adalah suatu abstraksi yang mewakili hubungan-hubungan yang mempunyai atribut yang sama. Nah, bedanya dengan konsepsi, jadi kalau konsepsi itu adalah tafsiran seseorang terhadap suatu konsep tertentu dalam kerangka yang sudah ada dalam pikirannya. Nah, kadang-kadang kita pernah mendengar istilah miskonsepsi. Jadi miskonsepsi itu kesalahan tafsiran seseorang terhadap suatu konsep yang sebenarnya konsep itu sendiri sudah dirumuskan oleh ahli begitu. Ini mungkin sedikit contoh konsep matematika, ada bilangan, ada pecahan, bangun datar, luas, dan keliling. Pemahaman konsep matematika itu sendiri, siswa dapat menjelaskan konsep yang telah dikomunikasikan kepadanya. Jadi ketika pihak pendidik, guru atau dosen menjelaskan sebuah konsep, kemudian siswa dapat menjelaskan kembali konsep itu dengan bahasa yang sesuai dengan tingkatan usia dan level pendidikan. Kemudian selain menjelaskan konsep dengan tepat, juga si siswa harus mampu menggunakan konsep tersebut pada situasi yang berbeda. Kalau bisa diterjemahkan dalam pembelajaran di kelas, barangkali kadang kita menemui siswa yang ketika kan contoh soal begitu ya, setelah memberi teori, kemudian ada contoh soal, diketahui ini ditanyakan ini, besok kalau diberi soal yang dibalik atau yang ditanyakan berbeda, pasti siswa akan mengalami kebingungan. Gitu. Jadi bisa disimpulkan siswa tersebut belum mempunyai kemampuan konsep matematika. Oke, sebelum masuk ke beberapa contoh kesalahpahaman konsep yang dilakukan oleh peserta didik, ini saya mengkhususkan di sekolah dasar. Mengapa menggunakan istilah kesalahpahaman, ya bukan kesalahan, jadi beda ya. Kalau kesalahpahaman disebabkan oleh kesalahan penafsiran atau miskonsepsi tadi ya. Ini contoh yang pernah saya temui. Jadi beberapa peserta didik di sekolah dasar percaya bahwa 1/4 atau 1/4 itu lebih besar dari setengah atau 1/2 karena 4 lebih besar dari 2. Begitu. Kemudian ada lagi terdapat kesalahpahaman umum pada operasi perkalian yang selalu meningkatkan angka. Jadi pada pertemuan sebelumnya barangkali guru memberikan pemahaman kepada siswa bahwa kalau ada bilangan bulat positif dikalikan, pasti hasilnya lebih besar. Jadi sudah terekam, pengetahuan itu sudah mengendap di siswa, namun ketika diberikan konsep baru bahwa penggadaan angka positif dengan angka yang lebih kecil dari 1 tidak menghasilkan bilangan yang lebih besar. Nah, itu yang membuat kalau anak sekarang mungkin yang kekinian istilahnya terdistract gitu ya. Jadi di proses berpikirnya itu jadi kacau gitu. Loh, kemarin Bapak Ibu guru bilang kalau perkalian itu pasti menghasilkan angka yang lebih besar. Mengapa? Misalnya kalau contohnya misalnya 6 dikali 1/2 menghasilkan 3. Kenapa lebih kecil? Padahal operasi perkalian itu dipahami oleh anak, pengetahuan yang mengendap yang dimiliki oleh anak pasti menghasilkan angka yang lebih besar. Kalau ini perkalian pada bilangan bulat positif juga pernah ditemui, ada siswa yang mengalami contoh ya 2 kali 3 itu sama dengan 6, di mana 6 jadi hasil perkalian itu lebih dari komponen perkalian yaitu 2 dan 3. Nah, sementara perkalian 1/2 dikali 1/3 sama dengan 1/6, si siswa yang sudah mengetahui kesetaraan pecahan 1/6 itu kan kurang dari setengah, Bu. Kenapa tidak menghasilkan bilangan yang lebih besar? Gitu. Mohon maaf ini salah ketik. Jadi dan 1/6 kurang dari 1/3. Jadi perpindahan teknik atau prosedur menambahkan pecahan yang berpenyebut sama ke menambahkan pecahan yang berpenyebut berbeda, ini yang sudah saya sebutkan di awal tadi ya. Jadi si siswa selama ini kalau menjumlahkan pecahan, 2 buah pecahan tinggal dijumlahkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Ketika
diberikan materi baru bahwa kalau penyebutnya berbeda, maka peserta didik harus memahami skenario yang berbeda. Oh, ini beda ini dengan yang kemarin, begitu. Dan kenyataan di lapangan tidak semua peserta didik itu dengan baik, begitu. Nah, transisi ini sering menciptakan hambatan kognitif peserta didik dan menimbulkan kebingungan terhadap apa yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, ini juga salah satu contoh ketika ditanyakan ke siswa, bangun segi 4 mana sajakah yang termasuk jajar genjang? Mostly semua audiens menjawab B. Langsung B gitu, tanpa berpikir dulu. Pokoknya selama ini yang namanya jajar genjang itu miring, Bu, gitu. Sisinya miring. Padahal konsep segi 4 sudah diberikan oleh guru atau dosen sebelum pembelajaran atau di pembelajaran sebelumnya, bahwa jajar genjang adalah segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi sejajar sama panjang dan sudut yang berhadapan sama besar. Kalau melihat definisi itu, tentunya bangun A, C, dan D kan memenuhi begitu, termasuk definisi jajar genjang. Kalau hal lain yang pernah saya temui, ini betul terjadi bahwa selama ini mencari luas bangun datar misalnya, luas segitiga, ada luas persegi, ada luas lingkaran. Ketika dua bangun datar digabungkan, guru itu mengajarkan bahwa dicari dulu satu-satu, luas yang pertama, kemudian luas yang kedua, nanti dijumlahkan. Jadi biasanya disimbolkan dengan L1 tambah L2 itu L total, begitu. Nah, ketika dihadapkan dengan mencari keliling 2 bangun datar, contoh gampang misalnya persegi, yang bawah persegi, kemudian atasnya setengah lingkaran, dia akan mencari satu-satu, keliling yang bawah dulu, yang persegi, terus keliling setengah lingkaran, kemudian digabung. Keliling 1 ditambah keliling 2 itu keliling total. Padahal bukan itu yang dimaksudnya. Itu juga salah satu yang terjadi di sekolah. Namun kemudian bagaimana solusi? Kalau ini kebetulan solusi yang saya tawarkan merujuk pada teorinya Piaget, seperti kita ketahui ada beberapa level. Kita perlu mencermati anak usia SD itu memang belum berpikir abstrak, masih tahapan operasional konkret ya. Kemudian kita juga harus paham bahwa anak sebagai individu yang berkembang. Dan yang penting juga yang ketiga ini, kesiapan intelektual anak memberi bahasan kepada peserta didik yang sudah siap untuk menerimanya. Kadang-kadang dikeluhkan oleh orang tua, di mana siswa pra-TK dituntut untuk bisa membaca dan berhitung, padahal belum boleh diberikan. Jadi nanti kalau untuk membaca dan berhitung itu di kelas 1 SD. Gitu. Baik, kalau ini tahapan-tahapan pembelajaran konsep matematika untuk siswa sekolah dasar, barangkali ini yang saya tawarkan, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Tahap pertama, setiap pembelajaran konsep, fakta, atau prosedur matematika yang bersifat abstrak diawali dengan peristiwa sehari-hari yang sederhana saja, yang dekat dengan dunia anak begitu. Contoh ini, mohon maaf saya memisalkan kelas 1 SD ya, pengerjaan operasi pengurangan, bisa penjumlahan juga, menggunakan benda nyata. Nadia membeli 5 buah buku tulis, adik meminta 2 buku ke Nadia. Yang ditanyakan berapa buah banyaknya buku tulis Nadia sekarang. Mengapa di sini mengambil buku tulis? Karena buku itu kan dekat dengan dunia anak, tidak jauh dari buku. Bapak Ibu bisa mungkin mengambil benda lain ya. Biasanya kalau di buku-buku matematika SD itu ibu ke pasar atau ke warung membeli gula pasir gitu ya. Nah, tahap kedua ini adalah membentuk modelnya sebagai bayangan mental dari benda tadi. Jadi kayak semi konkret begitu. Digambarkan bukunya begitu.
Atau bisa juga membuat model semi konkretnya dengan bundaran atau turus gitu ya, batang-batang seperti itu. Kemudian tahap ketiga menggunakan simbol yang bersifat abstrak, jadi wujud dari bahasa matematikanya. Anak diharapkan dapat mengerti arti 3 dan 2 tanpa bantuan, jadi tanpa bantuan gambar buku atau dulu mungkin kita kecil dengan gambar buah jeruk begitu ya. Nah, tahapan ini merupakan wujud dari pembelajaran matematika sebagai simbol. Jadi contohnya 3 buku ditambah 2 buku sama dengan titik-titik buku. Nah, pelan-pelan bukunya itu dihilangkan dari 3 ditambah 2 sama dengan titik-titik. Oke, masih pembelajaran matematika di SD. Memang permasalahan materi pecahan ya jadi favorit. Kalau saya lihat artikel-artikel yang ada itu kalau tidak pecahan geometri biasanya. Contohnya proses penyelesaian pecahan 5/9 dibagi 1/3. Nah, yang biasa diajarkan Bapak Ibu guru di sekolah maupun rekan-rekan mahasiswa di sini yang mengajarkan adik-adiknya atau memberi les begitu, dibalik pokoknya pecahan yang kedua dibalik nanti operasinya berubah jadi perkalian gitu. Padahal kan tidak harus operasinya berubah jadi perkalian. Kalau anak bertanya kenapa harus diganti operasinya, asalnya pembagian jadi perkalian. Nah mungkin ini ada alternatif mengerjakan. Misalnya ini tadi ya pakai soal yang tadi 5/9 dibagi 1/3, kita bagi langsung 5 dibagi 1, kemudian penyebut dengan penyebut 9 dibagi 3, menghasilkan hasil yang sama, itu 5/3. Kemudian kalau yang kedua penyebutnya yang disamakan, pecahan yang kedua itu 1/3 kita ubah menjadi 3/9. Kemudian nanti 5 dibagi 3, 9 dibagi 9 menghasilkan 5/3. Jadi maksud saya Bapak Ibu tidak terkungkung dengan pokoknya di pecahan kedua dibalik. Saya termasuk generasi yang itu Ibu. Dijadikan perkalian. Nah, bagaimana halnya dengan operasi pembagian ini di mana kalau kita pakai cara sebelumnya ya, 3 dibagi 1, 10 dibagi 4, wah 10 dibagi 4-nya kan ketemu 2,5. Menyusahkan lagi begitu. Ini ada alternatif, jadi 3/10 dibagi 1/4, nanti 3/10-nya dikali 4/4. Kenapa 4/4? Karena 4/4 nilainya 1, tidak merubah nilai awal 3/10. Kemudian dibagi, operasinya tetap dibagi, tidak diubah. Nah, 1/4-nya dikali 10/10. 10/10 kan 1 ya, jadi tidak merubah nilai. Sehingga 3 kali 4 kita tulis 12, 10 kali 4, 40. Nanti hasilnya sama dengan kalau cara dibalik itu. Ketemunya sama, 12/10. Baik, ini tadi seperti janji saya tadi di awal, sesuai judul ada ide-ide penelitian yang terkait dengan tidak hanya cognitive obstacle tapi untuk meningkatkan pemahaman konsep. Kalau ini mungkin dengan metode kuantitatif, yang nomor 1, nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri, improvisasi. Ya. Model PBL atau problem based learning pengaruhnya terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa SD Negeri Kota Baru. Yang kedua, efektivitas model pembelajaran PBL dan NHT ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep matematis. Yang ketiga, efektivitas model pembelajaran TTW melalui pendekatan saintifik dan soal open-ended terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Saya sendiri tertarik dengan open-ended. Soal open-ended ini sangat bagus untuk memancing kreativitas siswa. Jadi tidak melulu diketahui ini, ditanyakan ini, informasinya seperti soal rutin gitu Ibu. Kalau open-ended itu misalnya ada soal yang dia jawabnya tunggal, tapi bisa dengan berbagai cara. Ya, jadi kan untuk melatihkan siswa berpikir kreatif. Bentuknya esai berarti Ibu. Iya, biasanya. Biasanya esai.
Jadi nanti tiap anak unik jawabannya, tapi jawabannya tunggal. Sebenarnya sudah ada jawaban yang benar. Kemudian contoh untuk kualitatif. Yang pertama, penelusuran pemahaman konsep matematis peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita ditinjau dari gaya belajar. Gaya belajar itu kan ada banyak ya, jadi bisa ditelusuri. Kemudian ada profil kemampuan pemahaman konsep matematis pada materi bangun data ditinjau dari perbedaan gender. Kemudian ini profil berpikir kritis peserta didik dalam memecahkan masalah matematika kontekstual ditinjau dari gaya kognitif visualizer verbalizer di masa pandemi COVID-19 dan seterusnya. Kemudian ini ada pengembangan. Jadi kalau pengembangan ini bisa mungkin untuk hambatan yang terkait didaktikal tadi, pembelajaran di kelas. Mungkin selama ini juga kritik untuk diri saya sendiri bahwa di kelas itu ya ngasih materi, contoh soal, latihan begitu ya. Nah, salah satu contoh pengembangan media inventor ini saya belum selesai memang untuk mengatasi cognitive obstacle pada materi bangun ruang siswa SD Pedulian Lor 2 Semarang dan seterusnya. Kalau ini PTK ya Bapak Ibu guru biasanya yang melakukan classroom action research, upaya meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik pada split of classes melalui pembelajaran langsung berbantuan video interaktif. Nah, kalau ini kebetulan dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan, namun di perguruan tinggi ya, ada 3 hambatan kognitif yang dialami mahasiswa dalam menjelaskan masalah integral tak wajar. Memang materinya sendiri sudah susah ya, integral tak wajar. Yang wajar saja belum tentu bisa begitu. Kecenderungan bergantung pada pengalaman yang mengecoh. Yang mengecoh di sini pokoknya, jadi mesti subjeknya bilang pokoknya selama ini kalau ngerjakan integral itu ya integralkan, kemudian batas atas dikurangi batas bawah. Kecenderungan membuat generalisasi juga sama, jadi mengerjakan integral itu selama ini yang di SMA diajari oleh Bapak Ibu guru seperti ini, digeneralisir tanpa melihat syarat-syarat yang dibutuhkan dalam menyelesaikan integral. Nah, yang ketiga ini lebih ke epistemologi ya, objek matematikanya yang menjadi hambatan. Biasanya yang jadi momok mahasiswa dari integral dan limit. Ya udah itu katanya udah tidak terbantahkan Bu, mau di apain juga memang objeknya sulit. Kalau di SD mungkin tadi seperti saya singgung tentang pecahan ya, jadi objeknya sendiri yang sulit. Jadi kesimpulannya hambatan kognitif atau cognitive obstacle adalah pengetahuan yang dimiliki sebelumnya tidak memadu. Maksudnya pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang sebelumnya tidak memadai untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penyebabnya pembelajaran yang belum memperhatikan kesiapan intelektual anak, kemudian akibatnya jika dibiarkan akan menghambat kemampuan pemahaman konsep matematika. Solusinya ya dalam proses memperhatikan hambatan yang dialami oleh peserta didiknya. Jadi jika terdeteksi sedini mungkin akan dapat segera ditangani gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Aprilia sebagai moderator. Baik, terima kasih Ibu Dr. Kartina MPD, luar biasa sekali materi yang disampaikan. Ada beberapa hal tadi yang berhasil saya catat gitu ya, karena materinya semuanya menarik gitu ya Ibu ya. Tadi disampaikan terkait hambatan berpikir pada materi matematika, dicontohkan tadi ada beberapa kesalahan pemahaman gitu terkait materi pecahan, kemudian tadi ada bangun datar, itu saya termasuk generasi yang ini Ibu tadi yang mengoperasikan pecahan tadi yang dibalik itu, itu juga. Nah itu kemudian tadi disampaikan juga oleh Ibu Kartina terkait standar kemahiran matematika tadi ada 5 nggih Bu kalau tidak salah tadi. Kemudian juga beberapa alternatif konsep matematika untuk siswa SD. Baik, berikutnya Bapak Ibu masuk ke dalam sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat menuliskan pada kolom chat atau dapat menyampaikan secara langsung.
Belum ada? Bisa geser dulu. Oke, sambil menunggu barangkali peserta masing-masing menuliskan ya, merangkai pertanyaan. Ini saya awali dulu Ibu. Tadi ada disampaikan Ibu sedang meneliti terkait media inventor itu ya, menarik Ibu terkait untuk ini obstacle, cognitive obstacle. Mungkin bisa diberikan deskripsi Ibu itu bentuknya seperti apa sehingga nanti bisa memberikan gambaran ini kepada kakak-kakak mahasiswa yang nanti akan menyelesaikan skripsi barangkali bentuknya seperti apa yang akan dikembangkan. Gitu, Ibu. Terima kasih Bu Arfi. Jadi inventor ini diinstal ke HP. Jadi dibuat dulu di laptop. Isinya nanti tentang bangun ruang. Jadi si siswa bisa melihat bangun ruang itu sendiri, bisa digerak-gerakkan gitu. Oh ini kubus begitu. Harapannya ya dengan memahami bangun itu dengan baik konsepnya, jadi bisa diterima dengan benar gitu. Yang penting kan itu konsepnya bisa diterima dengan benar. Nanti di akhir jadi kayak media, kayak video pembelajaran begitu Bu. Ya nanti di akhir ada latihan soal yang interaktif. Oke, itu untuk kalau siswa SD berarti download gitu Ibu di App Store-nya. Karena gitu, melihat tren sekarang ini kan semua anak tidak ada yang tidak pegang HP gitu ya. Dan sebuah keniscayaan bahwa nanti sampai yang anak PAUD pun megang Android begitu ya. Jadi salah satu terlebih sudah melalui fase ini pandemi 2 tahun kemarin ya Ibu, dan kemarin sudah kita lihat bersama anak-anak sudah bawa HP begitu. Jadi ini sangat ini ya Bu ya, sudah mahir bisa diterapkan gitu. Sudah ada pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau rekan mahasiswa yang lain secara langsung? Oke, ini Pak Fajar Cahyadi raise hand. Silahkan Pak Fajar Cahyadi bisa menyampaikan secara langsung. Baik, terima kasih Bu Arfi Lia, Bu Dr. Kartina. Terima kasih materinya, sangat menarik sekali. Ini Bu, saya pertama sharing dulu ya Bu ya. Oke, saya beberapa kali menemukan kesalahan konsep, tetapi itu bukan di tingkat anak-anak SD misalkan. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika itu sudah mengendap menjadi pengetahuan yang dipahami ketika usia dewasa itu Bu, apakah serta-merta itu nanti bisa berubah gitu loh Bu. Nah, takutnya misalkan konsep itu sudah tertanam dan kemudian akan digunakan untuk memecahkan masalah misalkan, kemudian menggunakan konsep yang secara tidak sadar atau di alam bawah sadarnya itu menggunakan konsep yang dipahami yang lama gitu. Nah, ataukah ada apa mungkin kalau apakah ada juga treatment bagaimana kita untuk mengetahui adanya kesalahan konsep, terus kemudian kalau tadi kan di siswa SD dijelaskan adanya dengan menggunakan problem based learning ya Bu ya, model-model pembelajaran. Nah itu mungkin bisa digunakan. Nah, tetapi untuk tingkat yang lebih dewasa itu bagaimana Ibu? Nah gini, mungkin pengalaman saya ini salah satu contoh saja ya Bu. Kalau tadi di geometri dicontohkan Bu Kartina itu tentang jajar genjang. Nah, terus kalau ini contoh lagi yang saya temukan itu di Prisma Bu.
Nah, prisma itu kan biasanya yang bentuknya persegi panjang itu kan di posisi tegak gitu ya Bu ya. Misalkan segitiganya itu sebagai alas dan tutup. Nah, kemudian ketika itu menjadi sebuah permasalahan, misalkan itu menjadi bentuk atap rumah gitu Bu. Nah, Oke. ada kesalahan konsep alasnya itu berubah menjadi segi empat. Nah, jadi konsep yang rumus yang digunakan tetap yaitu luas alas kali tinggi, tetapi alasnya berubah jadi segi empat dan tingginya adalah tinggi segitiga. Nah, itu mungkin sedikit pengalaman saya Bu. Nah, jadi mohon pencerahannya. Terima kasih. Ini Baik, langsung atau terima kasih Pak Fajar Cahyadi. Silakan Ibu bisa dibahas langsung jawab terlebih ya. dahulu. Terima kasih Pak Fajar atas pertanyaannya, cukup bagus. Jadi kurang lebih yang saya tangkap, kalau ada seseorang yang memperoleh informasi atau pengetahuan dan sudah mengendap, sementara pengetahuan atau yang dia yakini benar itu sebenarnya salah begitu ya. Sebenarnya bisa dirubah selama apa namanya, jadi yang saya alami ketika kemarin meneliti itu, sebenarnya peneliti kan tidak boleh ketika melihat subjek mengerjakan salah, tapi ketika wawancara itu di akhir itu kami berikan clue sedikit, oh iya ya Bu, bukan integral yang biasa. Sama halnya dengan yang prisma tadi yang segitiga. Tidak jauh-jauh ke bangun ruang Pak, yang bangun datar saja kalau segitiga sama kaki kita putar gitu ya. Nanti ditanya alasnya yang mana, siswa pasti akan akan menjawab alasnya yang miring itu. Jadi memang perlu apa namanya, sebagai guru dan dosen itu terus-menerus memberikan informasi. Sebenarnya dari level dari yang terbawah yang menentukan sebenarnya, bukan mau membebani guru SD sesuatu yang berat, tapi ya itu kenyataan gitu ya, bahwa tidak mudah menjadi guru sekolah dasar karena penanaman konsep itu dari level yang dasar. Kalau yang pernah diteliti yang dilakukan oleh Becker yang pernah saya baca tahun 2014 itu, dia ke mahasiswa teknik Bapak, jadi menggunakan flipping classroom, jadi model pembelajaran. Dan mohon maaf, unfortunately memang hanya itu satu-satunya artikel yang saya temukan. Entah mengapa jarang sekali yang meneliti tentang ini. Jadi flipping classroom itu untuk mengatasi hambatan kognitif di mahasiswa teknik. Flipping itu kan artinya dibalik gitu. Jadi implementasinya adalah selama ini yang terjadi ketika mahasiswa atau siswa ke ruang kelas diberi teori, diberi contoh soal, kemudian dikasih PR, pulang di rumah memecahkan masalah itu sendiri. Sekarang dibalik. Jadi seminggu sebelumnya itu siswa atau mahasiswa diberi modul, disuruh mempelajari. Nanti ketika masuk kelas justru momen guru, siswa atau mahasiswa itu untuk pemecahan masalah. Di drill tentang masalah-masalah. Masalah di sini memang kalau lihat konteks bahasa itu kan masalah itu beda dengan soal ya Pak Fajar. Yang sering keliru di sini, soal itu masalah udah pasti soal, tapi soal belum tentu masalah, karena masalah itu lebih ke soal non rutin. Jadi kalau Becker itu begitu di penelitiannya, dan berhasil katanya meningkatkan hasil belajar mahasiswanya. 2014 sudah cukup lama, jadi yang terbaru belum ada lagi, begitu. Mungkin bisa mencerahkan Pak Fajar. Baik, terima kasih Bu. Mungkin kalau berkenan kita bisa berkolaborasi Bu. Oh untuk iya, membuat siap. yang baru Bu. Mengetahui lebih lanjut miskoncepsi matematika di sekolah dasar. Supaya yang tahun 2014 itu terbarukan ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Katrina. Sama-sama Pak Fajar. Oke, baik. Jadi kalau bisa ini ya Bu ya, ditarik tadi dari penjelasan Ibu terhadap pertanyaan dari jawabannya Pak Fajar tadi. Jadi penting bagi guru atau mahasiswa calon guru ini untuk bisa mengidentifikasi hambatan kognitif ini tadi, untuk bisa meminimalisir terjadinya miskonsepsi. Gitu. Baik. Sudah ada lagi pertanyaan?
Nggak ada di chat. Belum ada. Oh ya, selain flipping classroom, Bu Artilia, belum lama itu saya baca juga tulisan Fajrul Farhan itu menawarkan model pembelajaran tutor sebaya, tapi dia bukan untuk mengatasi hambatan kognitif, lebih ke untuk alternatif saja. Jadi menurut saya sangat pas ini kalau tutor sebaya. Jadi kan dibagi kelompok, kemudian isi anggota kelompoknya itu heterogen, jadi dengan memperhatikan keragaman prestasi akademik maupun gender. Kenapa begitu? Karena nanti yang punya kemampuan unggul di kelompok itu bisa mengajarkan rekannya gitu. Jadi itu bisa mengatasi hambatan kognitif di kelas begitu. Oke, baik Ibu. Mungkin saya boleh bertanya juga nih, Bu. Oke, monggo. Baik, ini karena menarik sekali ya, karena tadi disampaikan juga di materi Ibu, tadi matematika ini merupakan bekal yang penting untuk siswa gitu ya, Bu ya, Iya. karena menjadi ini sebagai bekal untuk siswa ataupun mahasiswa untuk dapat berpikir logis, bernalar kritis, kreatif begitu ya, Ibu. Tadi terkait standar kemahiran, nah ini Bu ada 5 tadi. Nah ini kalau di jenjang sekolah dasar ini apakah kelimanya itu harus terpenuhi atau mungkin ada kriteria tertentu, misalkan di jenjang sekolah dasar mungkin hanya berapa yang harus dipenuhi, di perguruan tinggi itu indikator yang mana begitu, atau semuanya tetapi tingkatannya berbeda? Kalau di tulisan Kipretik ini dalam NLC itu semua, karena memang ini tuntutan, jadi harus cuma di prakteknya itu yang sulit ya Bu, tidak mudah menyodorkan ini langsung gitu ya. Contoh begini, kalau bernalar ya, kemampuan bernalar, kalau siswa itu punya jiwa reasoning atau penalaran yang kritis itu begini, ketika guru memberi soal tentang bangun ruang, guru mungkin maunya ingin memberi contoh yang kontekstual, yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Kakek membuat kolam di depan rumah, kolam ikan, itu kan dekat dengan dunia mereka ya. Dengan ukuran panjang misalnya 20 cm, lebar 5 cm, tingginya ya makanya tingginya 7. Siswa yang begitu membaca soal ini ada, misalnya ditanya berapa literkah volume air yang bisa diisi ke kolam itu sampai penuh begitu. Oh, ini nyari volume. Sudah tahu itu informasi yang ada di soal itu apa saja dan tahu yang ditanyakan begitu ya. Namun dia langsung mengerjakan volume panjang kali lebar kali tinggi tanpa melihat satuannya, tanpa berpikir ini kalau panjang kolam 20 cm ikannya seberapa. Gitu. Mungkin itu salah satu contoh kecil saja. Dan ini juga terjadi, mohon maaf, bukan iseng ya. Jadi saya melemparkan ini ke sama, berpikir ini make sense nggak ya, masuk akal nggak sih ukuran kolam segitu? Ya dia kerjakan langsung. Ini soal gampang Bu, soal rutin. Volume adalah panjang kali lebar kali tinggi, langsung dimasukkan tanpa dinalar dulu begitu maksud saya. Sebenarnya bisa diajarkan di SD. Tapi dengan itu tadi mungkin grade-nya beda dengan kalau di perguruan tinggi. Baik, berarti ini juga perlu diperhatikan juga untuk soalnya juga harus nalar juga gitu ya Bu ya tadi ya untuk mahasiswa. Baik, ini oke, silahkan, ini ada Ibu Ida Listiawati secara langsung. Suaranya masih. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas waktunya diberikan untuk bertanya ya Bunda. Ini menarik sekali Bunda. Perkenalkan saya Ida Listiawati. Saya kebetulan guru TK. Ini kalau di TK kami biasanya kan mengajarkan numerasi dan
matematika untuk anak nggih, biasanya kita memakai balok atau mungkin dengan alat permainan edukatif nggih Bunda nggih. Nah, biasanya kalau sudah mau masuk SD, itu para orang tua itu khawatir Bunda. Khawatirnya gini, sering bertanya, "Bu, kenapa masih menggunakan, apa ya, cara cara Ibu mengajar masih menggunakan seperti itu, nanti anak kami masuk SD bagaimana?" Nah, itu Oh, Bunda iya, tempat kami kan sentra. Nah, kemarin itu ditemukan, anak ketika dia harus belajar di sentra balok. Balok itu kan, kebetulan memang dia harus belajar konstruksi juga Bunda, itu si anak mengatakan, "Bu guru saya nggak mau belajar di sentra balok." "Loh kenapa?" Saya bilang, "Kok nggak mau?" "Di balok susah, mengenal, bangunan, terus, aku harus bangun ini bangun ini." Nah, yang ingin saya tanyakan Bunda, gimana, satu secara bijak nggih, ya tidak hanya merayu biar anak itu, apa ya, dengan sukarela, dia bermain ke balok. Kadang, guru kami juga pesan satu anak itu memang begitu menemui ketika harus masuk ke balok atau sentra persiapan, si anak itu nggak mau, tahunya dia itu nggak bermain, padahal teman-teman tahu kalau itu kita selalu mengatakan bermain, tidak mengatakan kita, belajar, berhitung ya, enggak, tapi kita bermain ya dengan balok. Nah, ini bagaimana Bunda, supaya kami tidak keliru nggih, kami tidak keliru dalam, apa ya, memberikan pengertian ke anak, cuma satu anak itu saja sih, tapi oh ya ya. itu satu perhatian buat kami karena ketika belajar di sentra balok dia maunya masuk ke seni terus. Kan di seni Oh, iya, di seni saya tahu, dia memang suka mengeksplor gitu, tapi ketika masuk ke sentra balok dan sentra persiapan, dia selalu, dengan berbagai alasan. Nah itu nyuwun sarannya Bunda, bagaimana, mengatasi anak tersebut. Oke, Terima baik, silakan kasih Bunda. langsung terima kasih dijawab Bu. Ibu Ya, Kartina. Bu Ida, pertanyaannya muntilan jauh ya. Muntilan. Enjoy Bunda. Eh, Mohon maaf kalau apa namanya saya mencoba menjawab. Kalau kita ketahui dari apa namanya, kalau menurut teori ya Bu, teori Piaget itu kan dibagi 3 apa namanya tahapan ya. Kalau siswa TK ya Bu, itu kan masuknya ke praoperasional ya. Nah, di situ kan memang belum dituntut untuk pandai berhitung, pandai mencongak, apalagi perkalian begitu ya Bu, dan membaca. Kalau hanya anak ini yang memang belum tidak tertarik ke balok, ya jangan dipaksa kalau menurut saya sih. Kalau memang ketertarikannya di seni, apakah itu wajib gitu Bu masuk tadi sentra balok? Ibu putus ya. Kalau menurut saya tidak apa namanya, tidak bijak kalau dipaksa begitu Bu, karena memang tuntutannya belum begitu. Kita ajaklah dengan kata-kata yang kita mau main-main dulu di sini gitu. Kalau memang dia bosen keluar dulu, nanti masuk lagi kan bisa tuh Bu, seperti itu. Begitu Bu Ida. Semoga bisa diterima. Baik. Dari Bu Ida Listiawati dari TK ABA begitu dengan tingkatan operasional siswanya tadi ya Ibu ya. Bu Kartina. Jadi di TK bisa dipaksakan begitu ya Bu ya. Jadi bisa dikenalkan terlebih dahulu di tiap sentra. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Muhammad. Assalamualaikum, izin bertanya bagaimana mengatasi hambatan kognitif akibat penggunaan gadget pada anak pasca pandemi dari rumah. Misalnya saat mengerjakan PR, anak tersebut langsung mencari jawaban langsung di handphone tanpa memahami materi yang disampaikan oleh guru. Ya. Oke, bisa langsung dijawab Ibu. Terima kasih Pak Yusuf atas pertanyaannya. Ini bukan masalah Pak Yusuf saja,
namun semua orang tua dari level SD sampai SMA. Apalagi sekarang semua banyak aplikasi yang tersedia yang kita sendiri terkejut juga setahun 2 tahun yang lalu, soal itu difoto, dikirim ke aplikasi langsung keluar jawaban. Jadi ada seperti itu. Tanpa tahu si anak konsepnya seperti apa, kenapa bisa menggunakan cara, meskipun jawabannya benar ya. Sebenarnya ini tugas orang tua gitu ya. Selama, maksud saya begini, sampai jangan sampai terlalu parah gitu ya Bapak Ibu, dibiarkan bertahun-tahun sehingga hambatan kognitifnya sudah sudah melekat di proses berpikir anak begitu. Ya sesegera mungkin mengawasi itu, solusinya kan hanya itu ya Bapak Ibu, mengawasi penggunaan HP ketika mengerjakan, diminta HP anak, kalau memang butuh berhitung ya difasilitasi dengan kalkulator saja gitu, jangan nanti ketika setelah lihat teori atau konsep yang ada gitu ya. Tapi kalau untuk mengerjakan kalau bisa, karena nanti kalau akan terlanjur terbawa terus sampai perguruan tinggi. Jadi mohon maaf itu terjadi juga gitu ya, yang pernah saya pegang itu. Pokoknya waktu SMA itu begini, sulit juga. Jadi yang sudah terekam melekat di otak kita gitu, untuk dirubah bahwa ini loh yang benar begitu, akan sulit kalau lama dibiarkan begitu. Jadi atasi begitu. Mungkin itu Bapak yang bisa. Baik, terima kasih Bu Kartina. Sudah. Ada lagi Bapak Ibu? Ada Bunda Titik yang raise hand, Bapak Ibu bisa langsung bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Bunda, izin bertanya terkait mengenai konsep memahamkan anak mengenai bentuk geometri. Kebetulan saya di PAUD juga, di pos PAUD Semarang Barat. Mengenai bentuk geometri ini kan beberapa anak itu kan mengenal bentuk itu standar, lingkaran, segitiga, dan segi empat. Nah, kebanyakan anak melihat lingkaran itu bulat gitu ya. Mungkin juga di rumah juga dipahamkan itu kan seperti bola. Kalau gambar bola memang tidak bentuk ruang, kalau dia bangun digambar jadi terlihat bangun datar gitu. Menyebutnya bulat. Tetapi kalau saya sendiri agak gimana kepada orang tua saya berusaha untuk memberikan pemahaman bedanya lingkaran dengan bulat seperti itu. Jadi kalau lingkaran itu lebih ke bangun datar, kemudian bulat itu ke bangun ruang, bundar itu ke bangun ruang, terus itu bentuk lingkaran atau bundar. Kemudian bentuk segi empat, karena pengalaman saya itu kan juga memberi privat ke anak SD. Ketika menyebut segi empat itu kan bermacam-macam. Ada jajar genjang, ada belah ketupat, ada trapesium dan lain-lain. Nah, ada persegi panjang. Nah, murid saya itu kelas 4 SD menyebut segi empat itu kotak gitu. Jadi dia menyebutnya kotak. Kemudian ketika saya kasih lihat kotak sepatu, dia juga menyebutnya kotak. Ketika menyebutkan persegi dia sebut kotak, persegi panjang dia sebut kotak gitu. Nah, akhirnya terhambat ketika harus memahami keliling atau volume, beda bangun datar dan bangun ruang itu, itu. Jadi kemudian saya mengambil kesimpulan bahwa ini di PAUD-nya juga harus dibenahi, gitu kan. Di anak-anak jangan dibiasakan untuk mengenal bentuk persegi itu dengan kotak, kotak itu. Akan terkonsep
Dan Iya. itu agak susah ketika di kelas 4-5 gitu, ketika memahamkan itu bangun ruang atau bangun datar. Nah, mohon sarannya sebaiknya ketika bentuk segi 4 itu apakah kita mengenalkan, kan kita lebih seringnya pakai persegi gitu nggih. Apa kita lebih langsung ini persegi atau cukup segi 4 gitu aja atau bagaimana? Karena segi 4 itu sebenarnya kan nantinya akan bermacam-macam bentuknya gitu. Iya. Itu mohon saran supaya tidak terjadi miskonsep di kemudian hari. Terima kasih. Ya, matur nuwun. Sama-sama. Terima kasih Bunda Titi. Tadi yang Pak Ut yang membedakan lingkaran dengan bola ya. Kalau di usia TK motorik ya Bu, kalau tahapannya mereka tuh harus memegang gitu ya, bendanya seperti apa. Jadi memang dibutuhkan itu, memang tahapannya seperti itu, dibawakan ke hadapan mereka benda wujud betulnya bola begitu. Jadi diawali dengan peristiwa sehari-hari yang sederhana. Kalau kebetulan siswanya putra kan senang main bola. Ini loh bola itu seperti ini. Kalau lingkaran itu dia datar begitu. Jadi ibu mungkin bisa membawa piring yang betul-betul ceper gitu. Ini lingkaran gitu. Biar terus-menerus gitu Bu. Jadi tidak sekali dua kali sampai terekam besok lagi itu tanpa ibu membawa bendanya misalnya di layar begitu, ini gambar apa? Bola. Mungkin itu ya memang agak sulit, tapi kalau kelas 4 SD mungkin bisa diperbaiki, belum terlanjur sampai perguruan tinggi. Dan menarik sekali ini Bu diteliti kenapa kok menyebut kotak. Jadi ini kotak box sepatu itu kotak ya. Padahal itu bangun ruang itu wujudnya. Bisa misalnya sebenarnya kelas 4 SD itu sudah bukan lagi harus membawa benda nyata ya Bu ya ke hadapan dia gitu. Ya, tapi terpaksa ini kanan kirinya, sisi kanan, sisi kiri, atas, bawah, depan, belakang. Mau tidak mau ya telaten karena itu murid les ya, jadi telaten mengajarkan bangun ruang itu ini ada sisi kanan kiri, ada atas, bawah begitu. Begitu mungkin Bunda Titi. Oke Bu Dr. Kartina, Bu Titi ini selalu mengikuti webinar gitu. Dari 1 sampai 7 ya Bu, luar biasa sekali dan selalu tanya luar biasa Ibu. Semoga menjadi penyemangat untuk teman-teman yang lain begitu ya. Baik, berikutnya ada lagi. Terima kasih. Sudah ya. Baik, Ibu Bapak hadirin semua. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Baik, Ibu Bapak, jangan lupa untuk mengisi presensi webinar 100 Doktor Universitas PGRI Semarang, Fakultas Ilmu Pendidikan untuk mendapatkan sertifikat yang akan dikirimkan ke email Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin semua, sebelum kita adalah sesi foto bersama. Mohon Bapak Ibu hadirin semua dapat mengaktifkan kamera dan slide 1. Slide 2. Slide 3. Empat. Sudah. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, demikian menarik pada siang hari ini oleh Ibu Dr. Kartina MPD. Terima kasih juga kepada semoga materi yang disampaikan oleh narasumber bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami sampaikan juga bahwa webinar Doktor Universitas PGRI Semarang, Fakultas Ilmu Pendidikan masih berlanjut 28 mohon maaf
Senin tanggal 27 Juni 2022 dengan tema Mengapa Ada Perundungan di Antara Kita. Pastikan Bapak Ibu semua kembali bergabung, kembali via Zoom atau streaming YouTube, dan jangan YouTube dan follow Instagram Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Terima kasih semua pihak yang telah mendukung berjalannya acara webinar. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Selamat sore, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.